Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan jujur itu? Secara umum, pengertian jujur adalah suatu aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Pengertian jujur menurut para ahli diantaranya yaitu: yang pertama, menurut Muhammad Mustari, menurutnya pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Yang kedua, menurut Nurul Surya, menurutnya pengertian jujur adalah suatu nilai dan prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seorang sejak pendidikan dasarnya. Misalnya, melakukan koreksi hasil ujian secara silang di dalam kelas. Dan yang ketiga, menurut Dharma Kesuma, menurutnya pengertian jujur adalah suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kata-kata, dan perbuatannya, bahwa kenyataan yang ada benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi dengan cara meniru atau berbohong agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pandangan Islam tentang kejujuran. Dalam Islam, kejujuran dikenal sebagai asyidku. Istilah ini juga dijadikan sebagai julukan bagi Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat jujur. Kejujuran dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri dan akan menjadi penyebab datangnya pahala dan rahmat dari Allah. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi dari Allah. Hal ini tercermin dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sidikin atau benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bolehkah berbohong dalam Islam? Dusta atau bohong adalah perbuatan haram. Tidak ada keringanan untuk berdusta dalam Islam, kecuali karena darurat atau kebutuhan yang mendesak. Itu pun dengan batas yang sangat sempit. Seperti tidak dijumpai lagi cara yang lain untuk mewujudkan tujuan yang baik itu, selain harus berbohong. Ada satu cara yang mirip dengan dusta, tapi bukan dusta. Dalam kondisi kepepet, seseorang bisa menggunakan cara ini untuk mewujudkan keinginannya, tanpa harus terjerumus ke jurang kedustaan. Cara ini bernama ma'aridatut tauriyah. Bentuknya, seseorang menggunakan kata yang ambigu, dengan harapan agar dipahami lain oleh lawan bicara. Sebagai contoh, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Ibrahim pernah bersama istrinya Sarah. Mereka berdua melewati daerah yang dipimpin oleh penguasa yang zalim.
Ketika rakyatnya melihat istri Ibrahim, mereka lapor kepada raja. Di sana ada lelaki bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sementara penguasa ini mempunyai kebiasaan, yaitu merampas istri orang dan membunuh suaminya. Penguasa itu mengutus orang untuk menanyakannya, "Siapa wanita ini?" tanya prajurit. "Dia saudariku," jawab Ibrahim. Setelah menjawab ini, Ibrahim mendatangi istrinya dan mengatakan, "Wahai Sarah, tidak ada di muka bumi ini orang yang beriman selain aku dan dirimu. Orang tadi bertanya kepadaku. Aku sampaikan bahwa kamu adalah saudariku. Karena itu janganlah engkau anggap aku berbohong." Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini menggunakan kata ambigu. Kata saudara bisa bermakna saudara seagama atau saudara kandung. Yang diinginkan Nabi Ibrahim adalah saudara seiman atau saudara seagama. Sementara perkataan beliau ini dipahami oleh prajurit sebagai saudara kandung. Inilah bohong yang diperbolehkan, yakni bohong untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Diriwayatkan dari Ummu Kulsum bin Kubah, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia. Dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam kejujuran dalam Islam. Yang pertama, jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Artinya, seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau terima. Ia tidak berkata apapun, kecuali berkata tersebut merupakan kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Yang keempat, jujur dalam janji, artinya dia selalu menepati janji yang telah diucapkan kepada manusia. Dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu bisa ditepati. Dan yang kelima, jujur sesuai kenyataan, yang berarti dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di kehidupannya. Janji yang diberi Allah untuk orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Yang satu, masuk surga. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian berbuat jujur. Sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkannya ke surga." Dan senantiasa seseorang berbuat jujur dan menjaga kejujurannya hingga ditulis di sisi Allah sebagai as-siddiq, yaitu orang yang jujur. Yang kedua, dekat dengan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Hal ini pasti merupakan impian setiap muslim untuk bisa bersama dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh. Ganjaran ini merupakan kenikmatan karena kita digolongkan sama derajatnya dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuat hati tenang. Tidak hanya ganjaran di akhirat, berbuat jujur ternyata juga akan membawa kenikmatan di dunia. Dengan berbuat jujur, kita akan merasakan hati yang tenang, bebas dari kekhawatiran dan rasa was-was yang tidak perlu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan bohong adalah kecemasan. Sungguh Allah Maha Pengasih yang telah menganugerahkan ganjaran mulia langsung di dunia untuk orang-orang yang jujur." Yang keempat,
menaikkan derajat dan martabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, Allah angkat dia ke tingkatan orang-orang yang syahid. Dan yang kelima, mendatangkan berkah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum mereka berdua berpisah. Jika berdua berkata jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka diberkahi jual beli mereka. Dan jika berdua menyembunyikan kekurangan dan berbohong, maka dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. Inspirasi kehidupan, pentingnya sebuah kejujuran. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari sebuah perusahaan besar dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu, dia lalu memanggil seluruh stafnya dan memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya. Dan ia pun berkata, rawat, pupuk, dan siram dengan teratur benih ini. Dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini. Salah seorang staf bernama Ahmad juga mendapatkan benih tersebut. Ia langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari, benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan, di kantor perusahaan tersebut, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun sang istri terus mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. Bawa saja Mas. Meskipun Mas gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut, paling tidak Mas Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan sang direktur. Demikian kata istrinya. Baiklah, jawab Ahmad. Meskipun hatinya ciut karena Mas tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuklah ke ruang briefing. Ahmad membawa pot kosong dan seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan sang direktur 3 bulan yang lalu itu. Hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya tanaman itu tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, sang direktur berkata dengan antusias, beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru. Direktur kemudian menceritakan, semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin bisa tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong kepadaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur.
Sahabat-sahabatku yang luar biasa, taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Jangan pernah takut berbuat jujur, tapi takutlah jika Anda berbuat tidak jujur. Akan selalu ada tempat buat orang yang jujur. Percayalah. Semoga bermanfaat.